NEM 1203800066 ingin mempresentasikan tentang sejarah seni rupa dan desain. Sejarah seni rupa desain di masa prasejarah. Patung-patung adalah salah satu peninggalan seni rupa di zaman prasejarah. Patung pada zaman prasejarah digunakan untuk menghormati para leluhur mereka pada zaman itu. Selain patung, bukti peninggalan seni bangunan baru ditemukan pada Mesolitikum. Seni lukis masa Neolitikum biasanya diterapkan pada bangunan dan benda-benda kerajinan lainnya. Lalu, sejarah di zaman Renaissance. Di zaman ini, itu zaman yang mengusik otoritas gereja. Kenapa dikatakan begitu? Karena zaman ini nih ditemukan berbagai penemuan-penemuan di berbagai bidang yang bertentangan dengan keyakinan gereja. Zaman ini Renaissance itu artinya terlahir kembali. Dijadikan sebagai titik awal kembalinya seni rupa klasik Yunani yang telah lama hilang. Kemudian adalah zaman Barok dan Rokoko. Zaman ini cenderung berlebihan dari keadaan sebenarnya. Detail yang digunakan itu lebih jelas dan mudah ditafsirkan. Sementara untuk bangunan, penekanan terdapat pada tiang, kubah, pencahayaan, ruang kosong yang menunjukkan adanya tangga. Rokoko itu dikenal juga sebagai barok akhir. Ornamen taman menggunakan kerang dan batu hias menjadi alasan mengapa zaman itu disebut rokoko. Pada masa ini juga, motif bunga dan tanaman lainnya itu mulai ditambahkan pada karya seni. Kemudian kita masuk ke abad 19. Pada abad ini nih muncul sejarahnya desain juga ada di abad 19. Abad 19 adalah awal dari munculnya aliran seni rupa dan tidak lagi terpengaruh oleh gereja. Ciri karya seni pada abad ini itu salah satunya penggunaan warna-warna yang cerah yang mampu menunjukkan emosi dan pemikiran para senimannya. Di zaman ini juga tuh udah nggak ada dominasi bangsawan lagi, karena bahkan rakyat yang kecil pun bisa menjadi seniman. Dan di sini nih muncullah kayak mulai desain terutama di Amerika, Eropa Barat, yaitu dengan lahirnya Art Nouveau dan Art Deco. Kemudian abad 20. Konsep baru berupa penyertaan bentuk arsitektur diciptakan pada abad ini. Bentuk bangunannya itu lebih menekankan pada fungsi ruang, yaitu minimalis. Selain itu, beberapa seni rupa juga kembali muncul pada abad ini yang dulu udah ini kembali pada zaman ini nih muncul kembali, yaitu Fauvisme, Kubisme, Dadaisme, Surrealisme, Abstrak, dan Pop Art. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum seni rupa masa prasejarah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seni rupa zaman prasejarah bisa dilihat salah satunya peninggalan berupa patung-patung. Ya, seperti yang kita ketahui, patung-patung itu tadi udah saya jelaskan untuk menghormati para leluhur. Selain patung juga, kita juga tuh bisa melihat seni bangunan di zaman ini. Zaman di bangunan itu di goa itu tuh ada lukisan goa gitu di goa itu. Kemudian goa itu tuh rata-rata bergambarkan tentang itu udah gambar ilustrasi. Contohnya mereka sedang berburu atau simbol nenek moyang dan cap jari mereka itu ditemukan di goa. Terus setelah masa Mesolitikum ada Neolitikum. Pada masa ini nih mereka mulai membangun rumah dari kayu dan bambu. Sementara bangunan dari batu digunakan untuk tempat pemujaan. Zaman ini pun terdapat peninggalan berupa bangunan yang
ukurannya besar besar. Bangunan ini nih digunakan untuk upacara atau ritual. Seni patung pada zaman batu besar ini berupa arca dan patung dari batu berbentuk binatang atau manusia. Kemudian kita akan melanjutkan di kerajaan, yaitu tentang di sini pertama kali adalah Hindu Buddha. Kebudayaan Hindu itu berasal dari India yang menyebar di Indonesia sekitar abad pertama Masehi melalui kegiatan perdagangan, agama, dan politik. Pusat perkembangannya di Jawa, Bali, dan Sumatera. Kemudian bercampur dengan kebudayaan asli Indonesia. Eh, Ciri-cirinya itu adalah bersifat feodal, lalu sakral, lalu konvensional, dan hasil akulturasi kebudayaan Indonesia dan India. Karya seni rupa ini dapat ditemukan di seperti bangunan candi, pura, yaitu ada relief dan sebagainya. Dan lalu masuk ke Islam, itu seni rupa itu di abad 7 Masehi oleh pedagang dari Persia, Cina, dan India juga. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaan mereka. Maka timbul akulturasi kebudayaan seni rupa Islam dikembangkan oleh empu di istana sebagai media pengabdian kepada para penguasa. Kemudian dalam kaitannya dengan agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya dakwah disampaikan dengan seni wayang. Lalu ada juga di zaman Islam tuh masjid yang fusion dengan bentuk kayak seperti pura-pura gitu juga ada. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.